Yo, kembali channel gua. Oke, di episode Mario Angelo Podcast ini di episode ke berapa ya? 19 lah ya. 19 ya setelah Moon Knight. Gua udah podcast DC lagi nih. Udah lama banget gua nggak podcast DC karena sebenarnya kalian tahu bahwa gua udah jenuh banget dengan WB yang sekampret-kampretnya gua mas bahas. Tapi di sini gua akan bahas mengenai starter cut ya karena waduh, gua lupa nih. Starter cut, gua lupa bikin podcastnya Pak. Udah setahun yang lalu, gila ya, Maret 2021. Oke. Iya ya, nggak apa. Ini part keduanya bro, kayak nge-review, nge-refreshing, ingat-ingat. Refresh ya. Buat reminder untuk ini bla, untuk reminder ke The Batman nanti. Si Pattinson nih habis ini Maret nih. Oke. Hampir. Oke, siap. Dan juga kita udah kedatangan Bang Gale nih dari grup DC Universe Indonesia nih. Halo Bang Gale. Halo semua, halo Bro Angelo, halo bro semua. Oke, thank you banget Bang Gale udah datang ke podcast dadakan ini ya. Karena kita channel dadakan banget. Dadakan banget nih. Karena ini by the way juga persiapan juga untuk menyambut The Batman-nya tuh yang Pattinson nanti sama ya berbagai macam project DCU yang lainnya lah, kayak Black Adam sebagainya. Ya udah banyak banget lah. Tapi ya kita akan bahas semuanya lah. Tapi di sini kita gua membahas dulu soal Snyder Cut nih. Ini adalah film DCU yang udah terlalu bagus di HBO Go. 4 jam. Konten eksklusif bro, konten VVIP itu udah. Bagus banget, bagus ya. Tapi lu masih ingat gak Bang Ali yang di HBO Go itu kan pada saat Snyder Cut mau tayang itu kan sempat overload tuh, sempat error tuh pas penayangannya. Crash gitu ya. Crash, database-nya crash. Iya. Gue inget banget tuh di grup. Kok gak bisa jalan? Gue gak bisa play Snyder Cut-nya nih. Rame Pak, overload saking banyaknya. Aduh. Banyak yang akses bro. Banyak akses, terutama Indonesia Pak. Iya. Kayak Asia juga mungkin kalau negara barat gue sih kurang tahu ya. Tapi itu emang gimana ya, kayak nungguin dolar jatuh bread gitu loh. Oke. Iya sih, bener sih, gue masih inget tuh, anjir gila. Banyak banget fans yang antusias banget loh. Dari hype banget. Hype banget Pak, sumpah. Itu trailernya aja udah mengundang banget tuh. Iya, itu soalnya kita nih fans tuh harus nunggu berapa ya? 3 atau 4 tahun ya? 2021 2017 ya? 2017. 4 tahun kan. Gila. Kalau udah punya anak, itu udah jalan tuh. Oh, gitu ya. Iya, dari masih bayi dilahirin sama emaknya tuh sampai udah bisa kayak jalan, ngerangkak. Lu bayangin 4 tahun tuh film apa coba dibikin sampai kayak 4 tahun gitu. Aduh, parah sih tuh WB. Iya. Warner Bros terlalu keterlaluan sih, mereka itu nggak mikir value-nya. Udah tahu filmnya dihujat tapi masih aja dibuat 4K Pak. Sengaja udah dibuat 4K. Nih Warner Bros sempat mau buat 4K Justice League, bodo amat, dislike-nya udah. Iya. Tapi kalau menurut gue itu kayak arogannya sih, kayak oke, lalu perusahaan besar nih, terus kayaknya kayak udah nggak bisa melihat fans gitu loh. Jadi kesannya kayak gue perusahaan besar gini, lu mau ngapain? Toh gue yang meng-ACC semuanya kok. Ya lu hanya bisa kayak komplain bla bla, tapi gue yang mengeksekusi. Tapi kan ternyata kan in the end kan kalah juga tuh WB, dalam arti kalah ini ya, dalam arti bukan kalah. Jadi akhirnya kan dia ngeluarin juga tuh versinya si Zack tuh. Wah, itu keren banget, pecah banget sih bro. Pecah banget deh, bahkan itu pada saat itu ya, tahun 2021 itu udah ngalahin Avengers Endgame. Ngalahin Endgame loh, ratingnya tinggi loh. Nah, ini baru, gua bisa akui tuh. Iya. Memang kayaknya nggak tahu ya, mungkin kayak si Zack Snyder tuh kayak dia ini otaknya tuh 5-6 tahun ke depan gitu loh. Jadi dia kayak seorang kayak arsitek ya. Jadi kayak gue harus punya kayak blueprintnya. Oke, gue harus kayak gini. Udah cetak. Terus kayaknya mungkin karena WB ya, karena WB itu orang yang kurang tahu ya, yang mungkin kurang suka tentang superhero genre. Jadi terkesan kayak udahlah, lu coba formulasi M aja deh, si M, tau kan yang MM merah itu kan. Lu boleh sebut merek nggak nih? Nggak apa, bebas nggak apa. Ini nggak ada sponsor kok, tenang aja. Iya, itu kayak misalnya kayak udahlah kita kayak try to at least kayak Marvel, tapi kan outcome-nya, aduh bro, lu tau lah bro, gimana bro? Parah itu kayak
ibaratnya film parodinya tuh udah keluar dari film aslinya. Film parodi itu keluar dulu kayak versi meme-nya gitu loh. Ah, itu dia. Itu dia. Literally itu Avengers-nya DC, Pak, ya. Itu literally Avengers semua, jokes-nya Marvel banget lah, skripnya Marvel banget. Iya. Gak ada serius-seriusnya, DC-nya hilang. Iya. Ya lu tau lah ada, apalagi adegan yang Flash yang di itunya Wonder Woman di brace-nya lu. Oh, itu tahu kasus kan? loh, itu kasus loh. Banget. Kan kalau nggak salah itu yang main bukan Wonder Woman nggak? Bukan Gal Gadot kan? Bukan. Ya kan? Stand double-nya. Stand girl-nya kan. Kalau nggak salah si Gal Gadot tuh lagi hamil ya kalau nggak salah ya. Aduh, kalau itu gua nggak tahu, tapi gua dapat juga dari para fans yang ngomong bahwa itu kan bukan Gal Gadot, itu kan stand double-nya yang melakukan adegan seperti itu. Dan itu alasan Gal Gadot tuh kenapa dia tuh nggak mau melakukan adegan seperti itu, karena satu, kalau ada adegan seperti itu dan ngatur ciptanya nggak masalah. Gak masalah kalau ada seperti itu, karena kita udah tahu lah Gal Gadot udah main film panas kayak Fast and Furious 5, dia udah panas tuh, di hot banget di situ kan sebagai wanita dewasa gitu loh. Dan di sini dia dibilang sebagai hero-nya wanita lah ya. Dan juga di sini gua melihat kenapa dia tuh nggak mau, karena satu, jokesnya Joss Whedon untuk melakukan adegan seperti itu nggak cocok. Karena BJ13, sekali lagi BJ13, itu loh masalahnya. Iya. Terus kalau nggak tahu ya, tapi mungkin siapa tahu gue salah ya, lo bisa koreksi lagi. Oke, silakan. Baca berbagai artikel, cuma menurut gue sih si Gal Gadot waktu itu emang lagi hamil anak kedua sih, jadi kayak menurut gue ya kayaknya mungkin dia juga naluri ya sebagai ibu juga, aduh gue kayak nggak sopan nih sama anak gue kayak gini gitu kan, meskipun apalagi dia kan memerankan tokoh kayak pahlawan gitu, kayak tokoh Kartini gitu kan ya, misal gitu ya, terus kayak ada yang kurang senonoh, menurut gue agak-agak nggak etis sih gitu ya. Nggak etis, mungkin seperti itu ya. Ya mungkin kalau kayak gombalan si Bruce Wayne atau kayak macam gombalan peluk, cium, nggak masalah, itu umum. Megang rambut tuh is okay atau nggak okay. Rambut. Kalau si Flash gini kayaknya, wah itu menurut gue udah agak-agak nggak banget men gitu loh. Nggak banget, iya. Maka iya, lagi-lagi karena temanya ini adalah hero pasti ya semua kalangan tahu lah ya. Gitu. Iya kayak ibarat kayak gini lah. Sorry nih bukannya main DC, Marvel kayak sama Power Ranger ya. Lu bayangin Power Ranger hijau berantem jatuh di ininya Power Ranger pink, coba lu bayangin kan anak kecil rusak. Iya. Rusak sih itu. Rusak image kan. Apalagi kan si Wonder Woman kan baru debut 2016 gitu. 2017 Bu, 2017. 2016 Bu di BVS ada. Oh enggak. Ya BVS. Gua kira film solonya, Pak. Sorry. Gua kira film solonya. Oh BVS ya BVS. Jadi terus masa 2016 debut 2017 pas film Jello gini kayak menjatuhkan apa ya, reputasi kayak reputasi. Jadi emang kayaknya menurut gue emang WB salah nunjuk Joss, dan si Joss juga salah juga pakai formulanya Marvel. Tapi mungkin gue sih mikir gini ya. Mungkin karena melihat si Joss ini udah berprestasi ya di film Marvel. Dia sampai Avenger 2 kan ya kalau nggak salah ya. Avenger 1, 2. Dia yang melatih semua. Avenger 1 dan 2. Mungkin si WB ya ini at the time tuh dia kayak nggak bisa milih nih. Aduh, sutradara cadangan mana ya yang kira-kira mau gantiin si Jack gitu kan. Si Zack, udahlah gue pakai Joss Whedon lah gitu ya. Alhasil kayak gitu kan kalau nggak salah sebenarnya kan si Jack kan tinggal kayak nge-finishing doang kan. Iya, nge-finishing doang. Doang. Cuman itu ada ya, ada kasus putrinya ya itu. Iya. Atom Snyder, aduh saya banget sih itu sih. Memang makanya itu literally kecelakaan sih itu. Makanya gue juga pas lihat ada dengan kehancuran Justice League pada saat itu, dengan proyek yang sehancur itu ya, gue bisa lihat ini kecelakaan, bukan hal yang sengaja. Makanya gue bisa lihat kehancuran proyek itu ya karena kecelakaan. Memang udah emang ya udah takdirnya, bro. Kita udah nggak bisa ngomong apa-apa kalau masalah nyawa ya. Jadi ya itu sih. Ya jadi kalau menurut gue sih sebenarnya film JL ini tragedi sih sebenarnya. Tragedi menurut tragedi banget. Nah,
ada kayak faktor human error ya kan, ya si Zack ya kan, anaknya, terus si Joss Whedon, terus juga sebenarnya sih kalau aja ya, kalau misalkan kalau nggak salah si Zack Snyder sempat minta kan ke petinggi WB buat dia kayak cuti kan, kalau nggak salah ya, buat kayak dia kumpul sama keluarganya nggak sih? Oh enggak. Jadi Zack Snyder pas itu langsung hilang. Dia langsung hilang pas itu. Langsung hilang. Dia enggak bukannya minta cuti enggak? Enggak. Dia langsung hilang karena dia tuh syuting tengah-tengah dapat telepon anaknya bunuh diri, langsung dia cabut dari situ. Udah enggak ada kabar lagi. WB udah enggak bisa kontak dia, ya alhasil dia ya dia sebagai sutradara juga salah karena dia tuh enggak ada kontak. Itu juga salah juga. Profesionalitasnya juga nggak ada. Ini proyek nih udah habis budget, lu nggak ada kabar, ya itu juga salah si sekretari juga. Setidaknya kasih kabar gitu loh, biar WB itu SMS lah ya, atau siapalah gitu ya. Atau mungkin di-delay kan bisa, di-delay. Oh, kita delay filmnya beberapa bulan gitu loh. Jadi ada kabar lah setidaknya biar WB itu oke, gitu. Iya. Gitu sih, itu saya juga sih. Ya mungkin oleh karena itu si WB merasa kayak dikurang ajarin kali ya sama si Zack kali ya. Mungkin seperti itu. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu juga di belakang seperti apa ya gitu sih. Iya, kita sih juga nggak tahu. Cuma kalau menurut gue ya, kalau menurut gue sih kayaknya si Zack itu ada itikat baik deh, kayaknya sih. Kayak misalkan dia pasti kan punya hati nurani lah, punya moral lah buat untuk kayak ini kan proyek besar, masa sih lu nggak bisa sih ngasih gue berapa cuti lah, anak gue bundir loh, itu kan mental banget gitu. Mental sekali sih. Iya, dan tapi emang ya, tapi itu bukan berarti si WB langsung mecat si Zack. Itu menurut gue kayak excuse banget sih, alasan yang dibuat-buat banget. Enggak. Jadi gini, untuk yang ini buat Bang Gali kalau belum tahu ya. Jadi katanya juga ada beberapa rumor yang mengatakan bahwa memang pada saat Zack Snyder udah keluar dari proyeknya itu, Snyder itu sempat nyari saudara yang gantikan dia. Jadi Snyder itu ketika dia itu udah gak ada kontak, dia itu langsung ngabari siapa. Dan kebetulan Snyder ini temennya itu adalah Joss Whedon. Joss Whedon temennya Snyder. Jadi Joss Whedon itu dikontak sama Snyder karena Snyder itu udah nyoba beberapa sutradara yang udah pernah yang bisa dibilang teman dekatnya dia lah. Tapi semua saudara ini gak ada yang mau handle gitu loh. Tapi yang mau ini si Joss Whedon doang. Joss Whedon mau ambil lah itu proyeknya. Ya alhasil itu di-reshoot semuanya. Alhasil harus di-reshoot karena setiap saudara itu pasti kan punya template-nya masing-masing kan ya. Dan juga ya alhasil punya ciri khas sendiri, tapi ya lagi-lagi Joss Whedon mungkin kurang explore DC karena dia pikir mungkin sama superhero. Jadi ya template-nya MCU gua taruh aja di sini. Ya beda, bro. Beda. Tapi gue baru tahu sumpah dari sekarang ternyata si Zack sendiri yang kontak si Joss Whedon gitu. Kontak semua saudara, kontak semua sutradara yang dia kenal, tapi semuanya nggak mau. Karena semuanya nggak mau. Yang mau ini cuma si Joss Whedon. Si Joss. Gitu. Dikira gue tuh yang nunjuk si Joss tuh adalah si WB, eksekutif WB. Enggak. Jadi Whedonnya sendiri yang mau karena ya oke lah, ya sama orang tua lah ya, mereka tahu lah segala macam ya, itu lah. Oke, gue yang handle deh. Gitu, gue yang handle deh. Ya dia hasil di reshoot ya, dan juga ya kita tahu sendiri lah model untuk penyutradaranya si JL ini hancur semua Pak, hancur. Iya, dan gue baca itu juga memang reshoot itu dari awal film sampai akhir ya, gila banget ya. Literally di reshoot semua, nggak semua sih, cuma coba di reshoot beberapa. Cuman ya lu tahu sendiri kan ya, CL-nya Justice League sama Snyder Cut itu beda jauh. Beda parah, dari frame, dari angle-nya, ininya, aduh Tuhan Yesus, gue bilang ini kenapa jadi kayak film parodi. Ampun gitu, Pak, jadi ampun. Jadi kayak ngenes banget, tapi menurut gue apa ya? Wah berarti kalau gini kasihan si Joss-nya sih, karena kan kita kan harus ini ya, harus mikirin juga ya, reputasinya si Joss ini udah tumbang banget ini, udah tumbang banget, makanya itu, aduh. Apalagi kan, gue denger kan semua kru di film JL itu kan gini kan, Joss kan? Oh, kalau itu gue nggak tahu bro. Kalau itu gue nggak tahu, gue pada saat itu researchnya nggak sampai segituin juga sih. Kalau masalah kru-krunya gue nggak tahu, tapi kalau masalah aktornya ke saudara itu kan udah banyak yang buka suara. Kalau Gadot sama Revisor udah buka suara tuh.
Iya. Si Ben juga. Ben Si juga. Heeh. Kalau nggak salah yang masih main aman tuh si Jason sama si Henry. Itu masih main aman dia. Main aman lah, Henry Cavill gak mau Iya. nggak mau terlalu buka lah ya gitu. Mau juga. Ya ibaratnya ya udahlah. Ya mau gimana udahlah. dong. Ya udah. Ya. Bahkan Henry Cavill ini bahkan Henry Cavill sempat mohon bahwa dia tuh udah simpen kostumnya Superman loh di rumahnya. Udah simpen kostumnya, tinggal dia pakai lagi kalau ada calling WB sekarang nih ya. Dia udah simpen. Ternyata DCU mau diribut. Waduh. Itu parah sih. Nah, gue juga kadang gini ya, yang buat ngeblunder di situ. Aduh, anjing, ini kenapa jadi kayak gini? Ngeblunder banget gitu, kayak perasaan diaduk mulu. Jadi kadang DC ini memakai excuse multiverse itu. Oh ya, biar ini bisa ini, ada orang ini, kayak itu menurut gue kayak agak excuse nggak sih, bro? Menurut lo atau gimana? Kalau kita pakai logika ya, maksudnya kita jangan pakai konsep komik, tapi kalau kita pakai logika bisnis, kalau menurut gue ini agak excuse sih, sok-sokan aja. Menurut gue gimana bro? Gini bro, kalau masalah gue sih gini, dari komik ya, kalau kita baca masalah komik New 52 kan multiverse sudah mulai kebuka tuh. Nah, dan untuk versi movie itu kan udah mulai multiverse banget kan semenjak The Flash kan ya, The Flash CW season kedua itu kan udah mulai multiverse banget tuh. Itu juga nonton tuh keren. Semenjak itu WB mulai niru track recordnya dengan melancarkan ini ke movie DCU. Nah gitu, rencananya seperti tadi itu sebenarnya bagus loh rencananya DCU itu udah mulai menerapkan multiverse, sementara MCU belum kan, pada saat itu kan masih belum kan, pada saat itu MCU kan masih fokus itu. Gitu. Iya. Tapi kadang yang gua paling ngenes tuh, maksudnya waktu gua pertama kali baca berita tuh di artikel yang mau mainin Superman tuh orang yang black ya gitu. Black Superman tuh, Falzot. Iya. Michael B. Jordan itu aktornya. Itu benar. Dia ngedirect atau dia yang jadi? Dia yang main. Gitu. Michael B. Jordan. Tapi kalau menurut gue faedahnya tuh lu apa sih bikin kayak gitu loh. Lu bikin barang tapi demand-nya, permintaan tuh zero, men. Gak ada yang minta, itu masalahnya. Gak ada yang minta. Zero nih. Geblek banget tuh WB, aduh. Kayak berbintang gua nih, zero maksudnya. Zero. Gila, ibaratnya bisnis tidak ada permintaan konsumen. Ya lu gak usah buat, kampret. Kesel gua ngeliatnya. Iya, jadi tapi gue juga nggak tahu ya, apakah jangan-jangan si Michael B. Jordan ini bukan mainin si siapa namanya, si Falzot ya? Falzot. Tapi gini bro. Tapi gini, juga sebelum Falzot ya, WB itu bukan ngomongin tentang Falzot ya, bukan loh. Sebelum Falzot mereka tuh ngomongin Black Kal-El. Kita kan udah tahu di komik bahwa di Kal-El tuh cuma satu orang, itu kulit putih kan. Literally yang mereka buat ini Black Kal-El ini udah rasis banget sih, rasis kulit banget sih. Iya. Jadi ada swipe press gitu. Swipe press, bener. Iya. Jangan emosi lu. Emosi pak, sumpah. Henry Cavill tuh udah bagus, tinggal lu aja, udah. Iya. Jadi kalau menurut gue WB ini kayak wasted. Itu dia bro, karena ego ya, karena toxic ego. Akhirnya ya yang dikorbanin adalah karya seninya dikorbanin, gitu sih kalau menurut gue. Jadi kadang gue kayak agak-agak sedih juga ya. Kadang kok kayak fans-fansnya MCU ya kayak akrab nih sama fans-fansnya, kayak dengar masukan gitu ya. Tapi kok si Warner Bros ini, lama ini kenapa berantem terus gitu ya? Semua perlu drama, semua segala macem. Berbeda gitu kadang. Nah, gini bro, yang menyangkut yang tadi, kadang gue tuh mikir kayaknya jangan si Michael B. Jordan itu bukan jadi Falzot, tapi malah jadi Steel yang kayak di Superman Lois-nya gitu loh. Yang mana itu? Gue nggak tahu nih. Yang mana? Steel. Yang Steel. Superman Lois dia. Superman Lois yang Steel. Nah, itu kalau Michael B. Jordan misalkan ya, kalau ada si Man of Steel 2 lah gitu ya, ada si Moss 2, kalau dia mau dijadiin si Steel gak masalah. Kan, ibaratnya kan
Black Superman kan ibaratnya gitu loh. Tapi kan bukan Superman utama, itu kan sebagai secondary Iya. hero doang. Di komik Iya, juga kan ada. ya. Di komik tuh Kal-El sama Falso tuh kenal loh. Iya. Ya udah, DCU. Ya udahlah. Nih, kadang kalau ngomongin kadang emang Capek sih Pak jadi fans di situ, Pak. Tapi bro ya, kalau boleh jujur ya, lu hype sama The Batman-nya Robert Pattinson nggak? Kalau hype-nya ya secara pribadi, kalau hype-nya oh ya pasti karena oh my god gue udah hatam banget sama The Batman. Dan kalau gue sampai lihat The Batman ini failure atau ada story yang menyinggung atau misalkan mungkin oke lah beda dari komik gak masalah, cuma kalau ada misalnya ada rasuap lah atau ceritanya juga nggak menarik, katanya mereka akan kita akan mengalahkan Batman-nya Nolan. Kita lihat aja nanti gimana hasilnya. Iya. Tapi bro ya, kalau gue boleh jujur ya sama lu nih, sama Fancy, gue nggak tahu kenapa gue nggak berekspektasi lebih sih sama Batman-nya nanti yang Pattinson ya. Karena kalau menurut gue ya, gue udah, kalau gue pribadi nih ya, kalau pendapat gue, tapi kan gue nggak tahu ya kalau pendapat orang-orang lain yang masih jadi fans DC baru. Bagi gue film Batman tuh udah cukup lah, menurut gue udah cukup lah gitu. Karena kan kita kan kayak ekspor dunia baru Batman kan, kayak Batman tahun berapa? Dia tahun kedua ya kalau nggak salah ya. Year 2 ya. Nah kalau menurut gue ini kan agak-agak sama kayak Batman Begin yang zaman dulu itu yang tahun 2005 kalau nggak salah. Batman Begins tuh Batman Year One, itu Year One tuh masih Year One. Tapi tapi kan sama aja kan, maksudnya kan sama. Gak ada bedanya kan itu. Iya. Ya kalau makanya tuh gue tuh kadang kayak aduh men, gue udah bosen men Batman. Gue bilang di sini tuh punya barang jualan banyak, lu banyak keluarin aja udah semuanya. Hero. Coba sekarang sorry ya, yang di film Marvel Ant-Man, aduh ya kan laku Ant-Man laku tapi kan ada Ant-Man 2-3 lah laku Batman, mana filmnya gitu kan. Terus ada sekarang siapa sih orang-orang yang tahu Guardian of Galaxy, Eternal? Nggak ada yang tahu kan, maksudnya seluruh publiknya kan yang tahu. Tapi karena bawa nama Marvel kan laku 1 billion men. Ant-Man lah, lu masa sekarang ikoniknya superhero DC dari Superman, Batman, lu malah downgrade banget kan? Kalau menurut gue bukan salah DC, tapi salah yang menjualnya, enggak sih? Menjualnya, dia merasa gak yakin lah gitu loh. Iya, dan kalau menurut gue seharusnya ya, kalau harusnya ya si Henry Cavill ya, si Moss ini tetap lanjut dibuat. Moss 2, Moss 3, Gel 2, Gel 3, ada konklusinya. Itu masalahnya itu loh. Benar. Nah, kalau misalkan ya si WB nggak suka sama si Zack, ya udah jangan kasih Zack dijadiin tim situ, tim inti, jangan apa kayak tim produksi kayak tim konsultan kayak apa kayak gitu loh. Nah, maksud gua tapi kayak masukin aja orang lain, kan lu nggak suka sama Jack, ya udah lu jangan masukin dia tim inti, tim yang apa kayak ini gimana lu kayak konsultan lah. Tapi sekali lagi gua hanya konsultan, tetap decision making di sutradara gitu maksud gue. Nah kalau WB mah dikit-dikit baper lah, anjir nih gimana ini, nasib gagal banget dah. Udahlah gue lebih nonton Power Rangers aja lah anjir, happy gue udah pasti tuh menang, ada udah pasti happy udah gitu, pasti happy. Gini Bang Ale, sayang banget sih. DCU ini punya banyak potensi tapi disia-siakan sama studionya. Makanya kan ada lu kalau sempat dengar beberapa hari yang lalu, kalau baru kemarin ya. Ada banyak banget kabar bahwa banyak fans tuh langsung nge-tag hashtag boycott WB gara-gara DCU udah mulai dihancurin tuh. Jadi fans tuh udah mulai tergerak nih, karena gini, fans tuh udah mulai tergerak karena bayangin kita Snyder Cut dari tahun 2020 udah 2 tahun atau 20 diumumin ke DC Fandom, habis itu 21 udah. Berarti fans itu sebenarnya tuh dianggap oleh Snyder kan. Snyder tuh sayang banget sama fans. Jadi Snyder tuh berusaha untuk gua kerjain tanpa budget WB loh. WB tidak bertanggung jawab atas semua Snyder Cut kemarin. Jadi literally Snyder itu dia pakai budgetnya sendiri. Dia nyewa studio sendiri, dia bayar aktor sendiri. Hah? Enggak. Iya, dengan dibantu oleh HBO Max. Dan dibantu oleh HBO Max sebagai ada budgetnya dari dia ada. Cuma tapi enggak sebanyak WB.
Karena Ya. literally WB juga nggak ada rencana buat rilis starter cut, nggak ada. Ya, emang dia Gitu. udah gak niat sih. Udah masa bodoh dia. Makanya ada Andy Snyder lah, ada segala macam yang nggak suka dengan karya dia. Ngapain? Gini loh. Kalau lu adalah seorang studio dan lu melihat bahwa ini profit tinggi, ya lu pasti akan mengulang itu dengan cara yang sama kan? Cuan. Simple kan, cuan kan, dan cuan tapi juga Iya. cerita yang bagus kan. Titik Iya. seperti itu kan. Iya, iya. Di sini Iya. Gue setuju itu tuh. Dan lu tau gak sih kalau nggak salah waktu zaman-zamannya DC Fandom 2020 ya apa 2021 ya gue lupa itu kan kalau nggak salah ada film apa sih yang basket itu apa kalau nggak salah sempat ada leak bocoran itu bro berapa menitnya si JL ada di film itu. Jadi misalkan nih gue mau nonton film di apa di HBO Max apa tapi ternyata itu filmnya si JLSC yang keluar cuma 30 menit kayak di hack gitu loh. waduh, gua nggak tahu tuh bro. Gua nggak tahu Aduh, nih. Gua nggak tahu aduh, lo. jadi bener itu sampai booming. Jadi misalkan nih gue punya anak kecil ya. Nah anak kecil itu pengen nonton film kartun. Nah tiba-tiba gue klik film A yang muncul itu hanya 30 menit. Sisanya baru film kartun itu lagi. Jadi kalau menurut gue itu WB udah brengsek banget sih. Oh, oke. Iya. Ini, anjir gue bodoh bangsat. Gak ada Iya. nggak ada ngasih tahu. Iya. Ya kan dulu kan makanya kan ada bocor si siapa namanya si Martha. Oh ini Martian Manhunter tuh udah bocor gara-gara leaknya itu bro, bocornya itu. Oh, alah. Coba deh ntar kalau ini lo coba cari di artikel deh. Kalau menurut gue sih itu parah sih. Jadi Wah, jahat sih. waktunya, iya. Jahat Itu sih. kan yang punya kan jadi sebelum waktunya rilis WB udah ngasih ngebocorin itu kayak menurut gue kayak udah wah ini udah menurut gue udah benci sih sama si Zack sih udah benci sih lah menurut gue. Tapi gini, yang gue lihat tuh mereka tuh benci atas dasar apa gitu loh. Gue nggak tahu, mungkin karena kerjasamanya mungkin atau gimana, kita nggak tahu kan ya. Kita nggak tahu lah Iya, timeline seperti apa. iya. Tapi dengan karya segitu besar ya seharusnya lu bisa ngair dia lagi sih. Potensi Iya. banget tuh anjir. Iya, kalau menurut gue sih gini ya oke lah sih mungkin WB udah nggak suka sama si Zack kan tadi gue bilang udahlah jadiin dia tim yang nggak terlalu inti gitu. Misalkan tim intinya tuh ada misalkan nih kan sekarang kan sutradara DC siapa ada Patty Jenkins ya yang Wonder Woman ya. Momen Patty Kalau nggak Jenkins. James Wan, Aquaman. Nah itu sama Zack tuh menurut gue udah holy trinity-nya arsiteknya DCU itu. Jadi kayak Kevin Feige-nya versi DC, 3 orang itu ya kalau menurut gue. Dia sama si siapa tuh si Jeff Jones lah. Itu menurut gue udah kayak wah ini udah kuncen Merapi lah ibaratnya. Udah kuncen kalau menurut gue. Jadi kalau menurut gue kayak itu dia karena menurut gue kayak tapi ya kembali ke ego lagi. Tapi by the way bro ngomongin si Zack tuh sekarang happy loh dia. Kalau lo tahu dia tuh sekarang banyak project di Netflix bro. Kalau lu lihat Oh, banyak ya proyek di Netflix ya? ada kayak 2 apa 3 film gitu dia di sana. Bukan yang ini kan, yang zombie. Ya itu yang itu. Itu apa namanya? Army of the Dead ya? Army of the Dead ya? Army of the Dead ya. Netflix ya? Netflix. Lu udah nonton itu filmnya? Bagus itu. Oh, belum. Kalau belum ya? karya Zack Snyder itu yang gua tonton tuh yang dulu nih, ini buat kalian tahu ya. Gua itu suka Zack Snyder tuh bukan karena DCU loh. Dari dulu gua tuh suka dari zamannya dia tuh bikin 300. Kan Zack Snyder tuh 300 tahun 2005, 300. Terus Watchmen DC udah mulai nih Watchmen. Nah, jadi ciri khasnya Zack Snyder tuh dari cara penyutradaraannya segala macam udah hafal, makanya gak kaget gua ngeliatnya. Justru gue malah film 300 dulu kurang suka karena terlalu comic book banget nggak sih? Efeknya berbeda dari tahun. Jadi kayak film-film di tahun itu yang unik cuma film si 300 doang, ya kan? Karena gini. Karena mereka pakai ya semuanya green screen Pak. Saat itu kan CGI kan masih belum sekarang kan, masih belum. Iya. Kayak film komik. Iya, makanya kayak film komik banget kayak efek-efeknya, efek-efeknya, pencahayaannya. Terus ini apa kan gue bilang udah terus ada film Watchmen. Wah, ini filmnya 3 jam sendiri gue udah agak mager nonton sih sebenarnya. Tapi sebenarnya pas gue jatuh cinta tuh pas di film
Moss sih, di film Moss. Oh, Man of Steel. Oh, Man of Steel. Wah, itu gila sih Man of Steel sih. Iya itu kayak, aduh, gue pertama kali gue inget tuh nonton di waktu gue kuliah di Bandung tuh sama temen gue, keren banget sih. Itu gue udah mikir, wah itu kan film Moss kan tahun 2013 kan. 2013. Nah itu di kira gue tuh ada, oh ini ada dari The Dark Knight, The Dark Knight Rises nyambung ke Moss, ternyata enggak ya, sayang banget ya. Itu PHP DC pertama kali ke fans tuh. Itu padahal kalau dilanjutin tuh keren banget sih. Nah, tapi kenapa ya si Nolan tuh kayak, ya itu dia kayak nggak mau gitu ya, ada gini. Karena Christopher Nolan tuh dia tuh udah istirahat dari namanya film superhero. Nolan, dia udah istirahat ya. Jadi dia tuh mau fokus ke film-film yang di luar superhero lah ya. Dia udah selesai dengan itu. Jadi benar-benar Nolan udah lepas di situ. Tapi gini bro, kalau masih ingat Man of Steel kemarin tuh kan, itu kan Snyder itu udah skrip kedua ya. Man of Steel kedua itu sebenarnya udah siap loh. Ada film Brainiac. Kalau Brainiac udah dimunculin live action, pecah Pak. Jadi orang tuh ngerti film itu gak cuma si Zod, Lex Luthor, segala macam itu kan. Nah, Brainiac ini itu kan cuma fans komik doang yang tahu kan. Bahkan anak doang yang tahu. Animasinya udah ada Brainiac. Bahkan kalau lu nonton di series Krypton, lu nonton nggak series Krypton di HBO Go? Gue cuma nonton season pertama, soalnya kok kayak agak gitu ya, agak kurang ya. Tapi gue pengen nonton lagi sih. Gue nonton. Bagus. Sebenarnya bagus. Politiknya masuk. Gitu. Itu kan lu lihat ada Brainiac kan situ kan ya. Keren loh di situ Brainiac, keren. Ngerinya dapet loh. Bagus. Dapat vibe-nya Man of Steel banget. Man of Steel banget sih itu sih. Cuma itu dia tuh kalau nggak salah ceritain bapaknya Kal-El ya. Siapa sih namanya? Kakeknya Superman. Oh, kakeknya. Itu kayak agak jauh banget sih kalau menurut gue, kayak itu 30 tahun sebelum kan? Apa 50 tahun sebelum? 50 tahun ya pasti kalau kita umur manusia ya 50 tahun. 50 tahun sih, 50 tahun. Nah, di kira gue tuh si Krypton itu tuh menceritakan bagaimana bapaknya Kal-El ini sewaktu masih remaja. Sama, gue kira gitu Pak, pasti itu Pak. Banget. Bukan Sek-El, kakeknya. Nah, Sek-El kayak jauh banget tapi bagus loh, bagus banget. Loh, tapi lu itu kan ada si Zod, jelas dari masa depan ke situ kan ada. Jadi ada ya bawa time travel segala macam lah. Jadi mungkin Krypton ini mau ibarat kata mereka meningkatkan hype ya dengan munculin film-film Superman dari masa depan ke situ lah, segala macam lah, dibuat teori masuk akal. Tapi bagus sih, gue suka sih. Bagus. Tapi dia kenapa nggak dilanjutin lagi ya jadi season ketiga ya? Nah, kemahalan atau bukan. Krypton tuh di cancel season ketiga itu karena gak ada nonton. Oh iya? Nggak ada nonton, hancur. Jadi penayangan cuma berapa ratus ribu, nggak mencapai apa namanya, kalau di toko apa namanya, kalau nggak mencapai titik apa namanya, target, nggak mencapai target. Nggak mencapai target. Oh iya, nah mungkin buat fans DC bagi kita is okay, cuma mungkin buat orang lain kayak apaan ini. Itu bro, itu masalahnya. Itu. Nah, kan lu kan tadi kan ngomongin multiverse sama time travel kan. Nah, sekarang gini loh. Kan lu kan tahu kan sekarang project di situ ada Batgirl ya sama Batgirl. Gua nggak tahu. Ada apa nih? Wah, parah. Susun. Gue bukan susun lah, bukan ya. Gini. DCU nih, Batgirl ya. Gak guna lo ngeluarin Batgirl sumpah. Gak guna Pak. Ngapain itu masalahnya? Ngapain? Toh film sama kayak Batman kan, satu Gotham masih sama. Ya, paling Poison Ivy. Ini apa? Brandon Fraser yang main, Brandon Fraser nih. Iya, itu paling itu kalau menurut gue sama aja. Iya, nah terus terus gini, bro, nonton Titans kan itu keren parah kan? Oh, parah, bagus, the best. Dapat vibe-nya DCU banget lah gitu ya kan? DCU banget karena vibe-nya tuh gelapnya DCU banget sih, gelapnya sih. Ya, gritty. Nah, tapi masalah ini bro, gara-gara ada teori multiverse ini ya. Nah, sekarang kadang gue juga mikir pakai logika sih. Jadi
ini kita punya Batman yang versi Ben Affleck ya kan, terus punya Batgirl, terus punya Titan, ada Robin, ada Nightwing, ada Red Hood dan kawan-kawan, lu tau lah. Tapi kenapa mereka ini berpisah gitu loh? Hah, itu dia masalahnya. Itu dia masalah. Itu dia. Jadi kenapa Bat Family ini berpisah? Ada Universe A, Universe B, ya Allah Akbar, Universe C, ini sini. Lu kenapa nggak digabungin aja sih? Padahal lu kan udah, aduh, itu dia bro. Jadi menurut gue kayak, coba deh lu lihat kayak film Marvel kan kayak linear kan, kayak berurut lah gitu. Satu timeline mereka. Kayak lalu Bat Family dipisah. Nah, terus gimana ini kayak lu gimana gitu, anjir itu yang bikin gua bener tuh kayak gitu. Lu kayak nggak yakin ya sendiri Warner Bros atau bagaimana gitu loh kalau itu. Gini sih. Ya gua ngerti. Kenapa nggak disambungkan aja? Karena kan Bat Family kan oke lah. Ayolah, kita juga butuh Bat Family story lah, kayak Nightwing-nya versi DCU lah. Ya, Nightwing-nya Batman Bruce Wayne, tapi kan kita udah tahu bahwa Bruce Wayne-nya versi DCU kan dia kan udah tua kan ya. Udah tua, settingnya dia kan udah tua kan si Bruce Wayne-nya ini kan. Bisa meng-establish ada siapa sih Damian Arkham Knight. Nah, ini buat kalian untuk Arkham Knight nih loh. Bang kali ngerti Arkham Knight kayak siapa kan? Jason Todd. Ya. Jason Todd. Ini Arkham Knight game atau Arkham Knight apa? Game kan maksudnya? Game. Yang kalau di komik kan, di komik kan yang cewek, komik kan cewek, bukan si Robin, bukan Jason Todd kan, ada lagi kan ya, bukan. Yang game lah. Nah, maksud gue dikira gue tuh ya, dulu tuh Titans itu adalah prequelnya zaman BVS zaman dulu lah gitu loh. Karena kan masih ada Robin gitu kan. Masih ada Dick Grayson. Masih ada Dick Grayson. Ternyata beda universe pula. Beda universe. Iya, gue lupa kan Robinnya versi Ben Affleck kan udah mati. Nah itu katanya si Dick ya, bukan si Jason ya? Dick Grayson yang mati, yang DCU. Dick Grayson yang mati. Nah itu gue kadang kontranya sama si Zack tuh, lu kenapa kayak gitu sih mas? Ya mungkin itu yang membuat kreator TV series pada udahlah, emang Robin di versi ininya aja mati, ya udah gue mau bikin sendiri. Iya. Ya udah, jadi gue kayak bebas. Terpaku sama itu gitu loh. Jadi kreatornya juga nggak perlu riset untuk DCU, nggak perlu, dia butuh dia tinggal bikin sendiri. Iya, tapi yang gue miss tuh kenapa kayak Batgirl terpisah. Nah ini jangan Batgirl universe Michael Keaton pula. Aduh. Bukan gini betul. Jadi gini, yang bikin gua ke trigger ya. Kan gua udah bahas di YouTube kok sampai 2000 views. Banyak banget yang protes juga yang sama kayak gue. Bagus banget juga. Dan jadi memang gini, yang buat ke trigger para fans itu adalah kenapa setelah The Flashpoint nanti ya, The Flash yang turun nanti November nanti, setelah di reset itu universe-nya Ben Affleck, Henry Cavill itu semua diganti dengan si Batman yang Michael Keaton sama si Batgirl ini. Literally itu akan diganti di situ. Padahal kalau kita udah baca komiknya, The Flashpoint itu story-nya itu bukan soal meriset semua tokoh-tokohnya, bukan. Hanya yang di situ hanya timeline doang. Timeline diubah. Waktu diubah sama apa? Terbuka yang multiversal tidak sengaja. Makanya yang awalnya di situ ada sampai ratusan Earth, sekarang jadi 52. Itu yang disebut namanya New 52. Ini buat yang belum tahu ya. Nah ini banyak belum tahu apa, saya banyak banget yang bersuara tapi goblok itu. Gue jengkel banget loh masalah. Lu nggak tahu soto ya. Harus kita edukasi bro. Harus ngomong. Iya. Nah cuma masa gini loh. Kadang ya tapi gini loh. Gue sangat nggak setuju ya kalau misalnya seandainya ya Warner Bros bikin Supergirl terus ngegantiin Supergirl-nya ngegantiin si Henry Cavill gitu, terus si Batgirl ngegantiin si Ben Affleck. Menurut gue terus jadinya sekarang 3 jagoan DC, Wonder Woman, Supergirl sama Batgirl. Wonder Girl-nya Titans. Iya, bro, itu menurut gue itu Charlie's Angel, bro. Ya kan, Charlie's Angel kan perempuan semua 3 orang, ya kan? Lah ini ya Allah, gue bilang lah ini mah lu, aduh gue agak-agak kayak
oke lah, gue kayak udah nggak ada harap, gue nggak berekspektasi. Oke, gue nonton udah kayak senang. Oke, gue bangga, udah keren DC udah. Tapi maksudnya lo gila, masa ininya DC diganti sih, ya kan? Itu mah udah itu mah kayak Charles Angel aja lah, ada Wonder Woman, Batgirl, Supergirl, terus aktor-aktornya tuh kalau menurut gue kurang ternama juga nggak sih? Lu pernah dengar nggak sebelum-sebelumnya? Nggak pernah sih ya, track recordnya masih kurang Masih lebih kurang jauh, kan kalau dicek di IMDb kan. Nah, tapi kalau gue kayak Ben Affleck kan udah benar-benar dia mainin veteran Batman, dia mainin veteran, dia juga udah aktor veteran juga gitu, aktor ya kan? juga. Dan dia udah banyak bintang dari zaman dulu. Lalu si Henry Cavill juga udah mulai growing up lah. Setelah dia main The Witcher sekarang kan, Henry Cavill kan udah main The Witcher nih. Nah, banyak ya. Banyak. Ya kalau menurut gue udah lalu jadiin sidekick aja lah. Mana mungkin sih masa Batgirl naik tahta jadi penggantinya Batman? Kalau gitu mendingan Night Wing-nya aja yang gantiin Batman, itu gue lebih agak setuju ya. Ini Bang Gali, mungkin ya kalau udah baca komik kan, si Dick Grayson kan udah pernah pakai suitnya Batman tuh, udah pernah, karena si Bruce Wayne kan mungkin udah mati segala macam. Gue lupa isunya. Gue lupa sih. Pensiunnya. Pensiun bukan mati. Di setiap film yang kayak Batwoman gak jelas banget tuh. Siapa menggantikan Batman? Apa itu? Story-nya gak jelas. Itu aja. Gue tuh udah nggak nonton film Batwoman, kayak udahlah bodo amat. Bodo amat. Iya, kayak udahlah lu kayak suka-suka TV kan, si Double juga dia kan butuh konten juga buat cari pelanggan yang nonton dia kan. Tapi jangan Batwoman bangsat, itu masalahnya. Ya, sekarang ada film Naomi, anjir. Naomi itu tetangga. Iya, Naomi itu tetangga depan gua, bro. Namanya Naomi itu, sumpah nggak bohong. Sumpah mau gue panggil nih cewek. Naomi itu. Jadi kalau menurut gue kayaknya channelnya CW itu kayak dia nyari konten yang berbau DC, pokoknya cuan-cuan ya. Makanya dia ya gitu, kayak ya mungkin kalau Batwoman bagus kali ya, cuma gak bagus, sampah itu sampah. Lu nonton dari season pertama? Season pertama tamat, habis itu nggak lanjut season 2. Iya kan udah Nggak. Meskipun ada embel-embel Bruce Wayne di ending season 1, bodo amat lah gua. Iya, gua juga bodo amat. Tapi lu nonton Gotham nggak? Tamat 5 season. Udah hatam semua. Lo gue udah bahas Pak di YouTube Pak, lo bahas. YouTuber gak ada yang bahas Gotham Senses, gak ada, cuma gua doang. Anjir. Iya. Nah, itu gue juga pingin nonton sih, cuma kadang kok aneh tuh gini loh, kan si Bruce Wayne kan masih remaja kan, masih kayak anak SMP SMA kan? Masih dari anak SMP ke SMA lah gitu. Iya. Nah, Bruce Wayne masa bagus Jun. Udah bagus ada loh. Semua. Bagus ya? Bagus, sukses itu, sukses. Gue baru nonton season pertama doang. Ini gue harus lanjut sampai akhir sih kayaknya. Bagus. Politiknya main sih, politiknya main sekali. Jadi lu bisa mengetahui origin siapa Penguin, kan ada kan si Penguin, The Riddler, ada kan seperti itu Poison Ivy, gimana semua jelaskan semua. Dan bagus, gue omongin bagus, jelas semuanya itu loh. Nah, jujur nih, gue tuh nonton Gotham di season terakhir, 3 episode terakhir, karena kan ada si Batman-nya muncul kan, ada Joker kan, ada fungsinya Batman, udah jadi Batman, jadi Batman. Cuma sampah. Cosplaynya cosplay ya. Enggak, cosplay bisa lebih bagus Pak, cosplay lebih bagus, lebih niat di sini. Iya, lebih keren kok. Ini kayak lu beli di Tokopedia, beli jaket motor gitu loh, yang lagi habis touring, ya Allah, gue bilang, ini hak cipta deh kayaknya deh. Hak cipta, copyright kan, makanya si kalau lo nonton Jeremiah Valeska kan, si Joker ini kan namanya bukan si Joker, namanya J. Literally ini udah ini Mr. J, cuma J doang. J bukan Joker. Jadi literally ini cuma Easter egg doang ya, berarti ya lisensi karena gini sih Bang Gali, kalau belum tahu ya, Batman kenapa alasan dia tuh gak pernah muncul di TV series live action. Itu karena WB tuh satu mahal, karena mereka harus bikin Batmobilnya lah, markasnya yang lebih canggih lah, CGI yang harus dipumpuni. Franchise tuh udah ada semuanya gitu ya, etalasenya gitu ya. Nah, dan kedua, Batman itu katanya gak pantas untuk masuk ke TV series. Bukan gak pantas, lu ngomong aja gak punya budget anjing, sumpah. Ngomong aja gak punya budget, memang mahal. Kan bilioner lah ya, bilioner Bruce Wayne gitu. Iya, cuma kalau kayak HBO ya, kalau misalkan let's say dia someday
bikin Batman menurut gue bagus sih, kelas HBO kan dia kan bikin Game of Thrones bagus tuh. Nonton juga. Gue baru sedikit bro. Bagus. Akhirnya ada selevel sama gua nih. Oke. Gua kayak gini, Pak. Gua kayak di grup tuh kayak apa cuman gua doang yang nonton Marvel Netflix lah, nonton Game of Thrones lah, The Witcher lah. Cuman gua doang nih nonton film-film yang berat-berat nih. Aduh. Aja. Nah, jujur nih, gue tuh sebenarnya pingin nonton The Witcher sih, cuma waktunya gue agak kurang tepat mulu. Jadi gue tuh nggak tahu kenapa, gue dari dulu mau nonton The Witcher, ada aja gangguan, kayak ada kerjaan, ada dipanggil orang, kayak mood hilang. Aduh, kenapa sih kayak gitu loh. Nah, gini kayak memang sih buat orang yang lebih bekerja mungkin sulit ya. Ya gua tahu lah, gua juga ngerasain. Gua juga sebagai YouTuber kan juga harus nuntasin klien lah, ngerjakan tugas akhir lah, ngobrol sama dosen lah, itu kan ya oke lah ya, tapi setidaknya lu bisa nyantai dengan film yang berat. Gak apa-apa lah ya. Iya. Dan nah tapi gini bro, yang gue takutin kayaknya si Henry Cavill kan kayaknya dia udah padat banget ya. Jadi gue padat banget. Jadi gue takutnya dia kayak udah agak-agak kehilangan mood gitu nggak sih buat jadiin si Superman lagi. Nggak tahu sih kalau menurut gue ya. Kalau sekarang ini enggak, karena Henry Cavill udah ngomong ke reporter bahwa dia tuh udah terbuka untuk jadi Superman. Dia tinggal nunggu panggilan aja dari WB. Udah buka. Kostumnya masih disimpan sama dia. Gitu. Iya. Tapi kalau menurut gue kayak lu cepetnya udah keburu ketuaan deh gitu loh. Nah itu gini makanya track recordnya MCU kenapa mereka itu lebih laku, karena apa? Karena mereka itu filmnya selalu up to date, dan aktor-aktornya itu yang keburu tua itu filmnya lebih dipercepat dibikin selagi orangnya masih ada gitu loh. Jadi ya DC nggak melihat itu gitu loh, mereka tuh hanya peduli ya gitu The Batman yang nggak jelas gitu. Batman yang si Affleck gak dibuat, Man of Steel 2 gak dibuat. Kecewa sih Pak. Aduh. Iya. Itu jadi kalau mood gue kayak berarti jangan salah kalau seandainya benar-benar Ben Affleck keluar dari project DC atau si Henry Cavill keluar dari project DC, ya dia kan aktor ya. Ya gue ngapain harus tergantung sama satu icon doang. Gue kan stuck gitu. Emang Revisor enggak tergantung satu aktor doang, satu icon doang, si Cyborg. Si Revisor, Revisor itu bagus loh. Gue suka sama Revisor karena dia tuh berani speak up. Kan dia pertama kali berani speak up soal kebusukan WB ya. Itu berani dia speak up. Akhirnya dia kasihan sih apa sih namanya, nurunin. Jadi dia kayak Hollywood nggak mau make dia lagi nggak sih, kayak terlalu idealis nggak sih? Enggak, bukan. Dia tuh menghina WB itu bukan karena itu. Dia tuh ngerosting WB ya dengan apa yang kebusukan WB lakukan gitu loh. Kayak mereka tuh nggak memperlakukan aktor dengan sebegitunya atau gimana ya. Studio perusahaan lain juga nggak sebegitunya kok. Nggak ada soal dia tuh dihujat sama studio lain, enggak sih. Itu cuman ngebuka WB itu seperti ini loh di depan ya pas dia syuting itu. Iya. Cuma kan takutnya gini loh, kalau si Ray ngecasting lagi film lain lah ya, someday di studio lain, takutnya studio itu ada salah, Ray baper nge-whistleblower ngebocorin ini. Ya mungkin itu yang studio takutin bro. Mungkin. Iya. Paham. Takutnya seperti itu ya. Track recordnya gitu ya. Iya, ibaratnya kalau ada salah-salah dikit atau kurang-kurang ya lu kan juga butuh nama kan di Hollywood kan. Ya lu jangan terlalu kayak idealis banget lah, karena kalau menurut gue kalau orang idealis tuh ya lu harus ada hasilnya dulu. Lihat dulu keadaannya gimana sih gitu sih. Lu kayak misalnya kayak Tom Cruise kan, dia kan idealis tuh ya. Itu kan ada kerja nyatanya, ada bukti nyata film dia. Ada bukti nyata, ya kan? Bagus, banyak. Iya, ya lu kalau kayak masih kayak piek idealis mah, itu ditendang bro. Ditendang, karena lu belum punya nama yang besar. Nah sebagai aktor gitu sih. Kayak si Ben Affleck idealis ya, is okay. Makanya kan dia udah dari dulu udah punya nama dari Ben Affleck itu. Iya, benar. Makanya kan dia si WB ngebujuk buat udah ya lu ikut syuting The Flash lagi ya kan, ikut syuting JL versi
Snyder Cut ya kan, yang versi Ya, Nightmare ya kan. yang gini bro, gini, buat yang belum tahu ya, alasan kenapa aktor-aktor yang CL itu kenapa dia balik lagi, itu mereka kata tuh respect sama Zack Snyder. Mereka ingin bantu, mereka ingin bantu membangun universe-nya DCU, versinya Zack Snyder tanpa ada campur tangan WB di situ. Makanya Ben Affleck tuh balik sendiri. Jared Leto yang kita lihat di Suicide Squad tuh, dia tuh udah keluar dari WB, tiba-tiba dia tuh balik karena dia tuh ingin banget dia tuh bantu Snyder. Jadi Snyder udah lihat dia jadi Joker, dia ubah semuanya Jokernya yang dari Suicide Squad, yang di SS aneh, dia Jokernya udah literally Heath Ledger banget. Itu bagus. Iya, itu gue bilang kayak emang si Zack ini emang apa ya, kalau menurut gue seniman sih bro. Seniman. Ini baru seniman. Seniman. Dan kalau menurut gue kayak seniman sejati. Dia kayak dihujat, dibenci, tapi bodoh amat. Orang lain, jadi orang lain yang melihat dia pakai apa ya, pakai ya mungkin kayak agak kasihan juga kali ya melihat Zack, tapi kayak memuji-muji gitu loh. Memuji si Zack. Kalau menurut gue sih ya mungkin Zack dapat kayak pembalasannya kali ya. yang 4 tahun dia dibully sama WB, sekarang WB pun masih dibully gara-gara ngeluarin film-film yang aneh notabene gitu loh. Aneh dan juga tidak ada market yang meminta, itu masalahnya. Masalahnya. Iya. Oke, katakanlah mereka ingin membuat sesuatu yang unik, tapi kan lu lihat dulu apakah market suka nggak ini. Itulah masalahnya. Kayak lu di perusahaan deh, lu buat bikin sesuatu yang unik, lu mikir apakah ini bisa menjual nggak, itulah masalahnya. Lu nggak bisa lu ngeluas segala macam, lu udah keluar budget banyak, hasilnya nol. Ya lu salah juga gitu loh, lu kurang riset, itu masalahnya. Iya, nah kalau menurut gue ya mungkin bikinlah kayak JL versi 1.5. Nah, JL 1.5 tuh intinya ya masukinlah karakter-karakter kayak Batgirl, Supergirl, atau Flash, atau Cyborg, itu kayak buat menjembatani JL 2 ketiga. Jadi ada kayak bridging-nya gitu loh. Lah ini langsung tiba-tiba kayak Flashpoint. Wah, gue bilang ini kenapa cepet banget gitu loh. Nah, gini Bang Ali, kalau lu sempet tahu timeline-nya DCU sebenarnya, jadi JL1, JL2, JL3 udah selesai, Batman mati. Habis itu Birds of Prey, kan Birds of Prey kita lihat bahwa Birds of Prey kan settingnya di Gotham kan ya. Kenapa Batman gak ada? Itu dia tuh udah mati di JL ketiga sebenarnya. Kenapa? Itu terburu-buru Pak sekarang WB kan. Birds of Prey kok gue liat ini kan Gotham ya. Kok Batman gak ada? Itu kan aneh gitu loh. Kok Batman gak ada? Bukannya di film Birds of Prey kemarin si Batman-nya lagi kemana gitu ya? Enggak, mati. Dia mati di situ, mati. Oh bener. Ngomongnya bener mati. Batman mati. Jadi JL3 kalau lo sempat lihat, gua pernah bahas naskah soal JL2 JL3 itu gua udah ngomong. Batman mati dibunuh sama Darkseid. Dia dibunuh sama Darkseid ke JL3. Makanya Superman selamat, Superman udah jadi baik lagi, Batman mati. Batman mati di situ. Udah permanen mati. Tapi ini kok timeline-nya ngacak ya, ada Suicide Squad, Birds of Prey kesini, terus Suicide Squad kedua. Aneh. Nah, aneh kan? Sama, gue juga aneh lihatnya. Karena gini, timeline sebenarnya ya, buat yang belum tahu, timeline sebenarnya itu setelah BVS itu Suicide Squad dulu. Suicide Squad yang ada Joker yang jadi itu nih. Nah, Suicide 1, terus mereka tembus lagi ke JL2 sebenarnya, JL2, JL3. Habis itu lanjut ke belum dibuat JL2 dan 3 belum dibuat. Yang enggak dibuat kan karena ya WB, ya. Bahkan lu kalau sempat lihat Snyder kan sempat ada ngetis mau buat JL2 nih katanya nih. JL2 katanya mau dibuat nih. Ada komiknya apa? Ada komik apa namanya? Dia tuh ambil komik apa? Motion komiknya kan ya kalau nggak salah. Motion komiknya kan ada gambar Darkseid itu loh. Itu literally itu yang akan dijadikan acuan ke JL2. Apa tuh? Anjir gue lupa. Iya, itu ada diadaptasi. Tapi itu kan hanya konsep art doang yang belum direalisasikan. Iya, konsep art doang. Rencananya sudah ada, plannya sudah ada, tinggal dia syuting kan sebenarnya kan. Ya. Kan storyboardnya gitu ya. Udah ada. Makanya gue udah jelasin di video-video yang lalu udah gue jelasin semua storyboardnya seperti apa. Sebenarnya bagus. Gue baca skripnya aja merinding loh, Pak. Merinding sekali. Merinding Jil. Semuanya dark. Lex Luthor dibuat mati lah, Batman dibuat kebelah segala macam. Literally ini DC, ini baru DC. Ya elah. Ya udah buyar.
jujur ya, kadang kalau terlalu sadis gue kurang agak-agak suka juga sih. Tapi kalau yang mau semi-semi sadis boleh. Cuma kalau kayak agak-agak sadis, gak tau ya. Kalau gue agak kurang sih. Oh, mungkin buat Bang Gale mungkin gak kayak gimana, kali gini. DC itu memang dibuat beda. Itu karena DCU namanya DCU. Itu memang konsepnya Snyder tuh pengen buat DC yang bener-bener dark gitu loh. Itu itu memang seperti itu konsepnya, sistemnya seperti itu. Awalnya memang seperti itu. Makanya gue nggak kaget lihat ada gore yang segala macam. Lu lihat The Suicide Squad deh, gore-nya udah gimana, lu lihat darah cerat, usus kebelah lah, kepala dipotong lah. Gak disensor. Iya. Itu tuh kan sih. Cuma kalau hero favorit kita kayak gitu kan kayaknya ya sedih banget, kasihan gitu. Nah, itu alasannya kenapa banyak anak-anak sekarang yang nggak suka dengan Batman, nggak suka dengan Superman. Nah, tapi gini bro, mungkin kalau kita kembali sedikit ke JL 2017 versinya si Whedon, mungkin dia kenapa pingin bikin JL itu jadi kalem ya, jadi kayak diturunin tone-nya sedikit. Mungkin biar bisa jual mainan itu laku gitu loh. Ya nggak sih? Mungkin, gue nggak tahu sih. Kalau gue soal merchandise gue nggak tahu sih. Kurang paham kalau soal itu sih. Iya, ya nggak tahu juga sih. Tapi mungkin kan ada sektor pasar juga kan, kayak mungkin kan dia ada JL kan juga promosi filmnya. Karena gini bro, kalau lo lihat klip-klip JL zaman dulu, itu si Ray Fisher sama si Ezra Miller itu ngepromosin figurnya. Oh, figurnya nih ya? Oh iya, sempat di interview dia pegang toynya Cyborg sama The Flash saling promosi gitu. Oh iya. Nah kalau nggak salah sama masing-masing case-case-nya JL dia ngepromosiin masing-masing figuran juga. Cuma yang kurang menarik kayak si Ben Affleck ya, kayak apaan sih gitu. udah tua juga sih, udah umur berapa? 50 kan dia? 55-an lah. Ya udah tua banget, Pak. Udah tua banget. Iya, kayak di endorse gitu. Dan nah itu yang figurnya yang gua punya bro sekarang itu. Oh ada? ada. Ntar ya kapan gua kasih lihat deh. Oke, nanti ke podcast berikutnya ya. Oke. Ya mantap. Bedah. Oke, siap. Nah gini bro, yang mau gua tanya, Batgirl ini timeline-nya tuh bagaimana? Maksudnya timeline-nya Batgirl. Maksudnya? Gua nggak paham. Timeline. Setelah The Flash tadi. Setelah The Flash. Nah, itu tuh kan ada muralnya si Michael Keaton ya? Iya, Michael Keaton. Itu bener sih Ben Affleck dihapus gitu. Katanya seperti itu. Katanya itu juga yang menyebarkan itu adalah orang dalamnya Warner Bros. Katanya seperti itu. Makanya gue belum bisa pastikan apakah benar apa enggak. Tapi rata-rata fans tuh mendapatkan dengan hal yang sama. Gitu loh, makanya ya semua ke-trigger, Pak. Ya iyalah, kita semua ke-trigger lah. Tapi udah ada orang yang ada si Ezra Miller udah buka suara. Pas ada fans yang tanya ke dia di Instagram official Ezra Miller. Itu Ezra Miller langsung ngomong, lu bisa percaya atau lu gak bisa percaya. Nanti kita lihat aja di sini gimana, karena rumor yang udah bertebaran ini kalau menurut dia itu belum tentu benar. Katanya si Ezra Miller lah ya. Ezra Miller ngomong di sini nih, gitu, ngomong gitu sih. Karena udah saking banyak fans yang udah kesel sama Warner Bros seperti itu. Ya gua nggak kaget, Pak. Warner Bros udah anjir dari dulu udah bikin masalah juga studio ini. Sekarang bikin masalah lagi kan. Untuk ke tahun 2000 berapa? 2022. Lu 2021 ke belakang rilis Snyder Cut. Sekarang malah dirilis si Ben Affleck. Aduh anjir. Gua gini sih. Kan, si Ben Affleck. Gini sih, makanya gue lebih setuju kalau si Robert Pattinson itu bukan Batman versi universe dia, itu adalah Ben Affleck versi muda, gak masalah loh kalau gue itu. Kalau dia kan awalnya kan si Pattinson kan dibuat untuk versi mudanya Ben Affleck kan. Formulanya kan. Makanya pas itu Pattinson itu saudaranya itu bukan si Matt Reeves, si Ben Affleck sendiri yang nulis Ben Affleck, produsernya dia, sutradaranya juga dia semua. Semuanya dia nulis. Tapi WB gak setuju, ya udah. Iya. Aduh. Dan kalau nggak salah kan ide dan formula konsepnya filmnya Batman solonya Ben Affleck kan dengan settingnya di Arkham kan ya? Settingnya dia iya lawan Deathstroke, karena kan kita udah tahu di Snyder Cut kan udah lihat bahwa Deathstroke kan ketemu sama si Lex Luthor buat cerita siapa Batman sebenarnya kan,
Bruce Wayne. Iya, Lex sudah kasih jawaban. Oke, dia ngincer Bruce Wayne. Udah. Itu pokoknya bagus kan. loh. Kalau lu lihat Deathstroke yang bener ganas. Oh, di komik udah habis-habisan tuh sama Batman tuh. Iya. Aduh. Itu inget kita kayak game Batman Arkham, Arkham Origins. Nah, lu lihat tuh. Gua ngeliat Deathstroke tuh mati-matian, Bang. Anjir nih orang. Oh, si anjir. Iya, tapi itu PHP, Bro. Ya udahlah. Coba kalian Jelo aja udah bodo amat dengan sekarang kan dia kan udah itu. Wah, bodo amat sama Wibin lah, udah. Serah Wibin lah mau ngomong apa. Capek Pak dia Pak. Aduh. Iya, dan menurut gue juga kayaknya kan kalau kita lihat di grup-grup WA kita kan ada yang masih pingin Ben Affleck, si Henry dan kawan-kawan. Oh, gue juga mau, Pak. Gue juga salah satunya. Sama, Bro. Gue dengan lapang dada, tapi kan yang namanya aktor kan kalau dapat film yang lebih sukses lebih gede kan masa iya gue nggak ngambil, Bro, kan buat reputasi, duit ya kan. Iya, nah, terus kerja. Kalau gue mengharapkan yang itu, ya lu nggak jalan-jalan, men, lu stagnan projectnya ya. Masa gua ngikut ke situ kan ya nggak mungkin, cara logika kan bisnis gitu. Bisnis, nah, ya. Makanya gue bilang ya kalau mau mau mengikat seseorang ya lo harus cepet gitu loh. Makanya ini loh WB itu karena makanya ini manajemennya hancur. Manajemen WB itu hancur. Mereka tuh nggak bisa memanage yang namanya project yang harus dibuat pelan-pelan lah. Malah bikin project baru ya out of nowhere lah. Iya. Itu dia. Gue bilang. Tapi bro, sebenarnya Supergirl ini tuh ada di Earth mana sih yang nanti di film The Flash? Lu tau nggak kira-kira? Katanya. Apa di Earth yang Michael Keaton atau di mana? Katanya Supergirl ini itu akan muncul di The Flash. Dan juga katanya Supergirl ini adalah anaknya si Superman Henry Cavill sama si Lois Lane. Katanya seperti itu. Jadi literally kan ini kan udah katanya berarti kan ini kan literally udah di masa depan kan ya? Kalau Supergirl seperti ini kan? Loh iya kan? Iya kan? Bukan dong. Makanya itu masalahnya, Pak. Itu masalahnya. Makanya itu gini, makanya gua sampai sekarang tanya, ngapain Supergirl ada di situ? Kita baca komik Flash, The Flash itu ya literally The Flash yang doang diciptakan. Gak ada Supergirl, kok Supergirlnya Superman sama Lois. Gua kaget loh. Gua kaget. Nah, tapi gini bro, yang nggak tahu ya, aku juga baca artikel rumor-rumor kan ya, lo tau lah di internet kan banyak banget ya. Kadang ini jangan itu Supergirl bener-bener saudaranya si Henry Cavill yang di film Moss zaman dulu, tapi pas waktu Krypton hancur nyangsangnya bukan di Earth-nya versi Henry Cavill yang Moss, tapi di Earth-nya Michael Keaton. Nah, kalau bagus, lebih bagus seperti itu, Pak. Itu lebih masuk akal loh, Iya. Sebenarnya kan itu ada logo S-nya kan sama, itu kan kayak sama, bener sama, S-nya sama. Iya. Logonya sama loh. Sama, nggak ada bedanya. Berarti kan literally dia tuh dari universe Henry Cavill kan ya. Tapi ternyata dia tuh adalah anaknya Superman. Nggak masuk akal. Enggak, itu emang udah pasti itu anaknya Superman, anaknya Henry sama katanya kita nggak tahu kan sinopsisnya seperti apa, tapi di komik seperti itu, loh. Dia tuh anaknya Superman sama Lois. Komik seperti itu. Si Supergirl versi ini ya yang rambut pendek ya, ada aja tuh, ada sama kostumnya. Jadi Supergirl tuh bukan cuma karena Sor L, ada Supergirl yang versi anaknya Superman ada, itu pun di Earth lain ada sama. Nah, Supergirl ini kan kita kan nggak tahu nih identitasnya si Supergirl ini karena Zor-El atau siapa, iya kan? Ada namanya siapa ya? Gue lupa aja, sumpah. Ada namanya sendiri. Namanya siapa? Lupa. Siapa tuh? Aduh, lupa. Gue lupa siapa namanya. Iya. Ntar kita lihat dulu. Cuma masalahnya jangan gini. Jadi Supergirl-nya ini nyangsang ke Earth-nya Michael Keaton ya. Itu mungkin akan jadi kayak Batman Superman-nya versinya Michael Keaton. Enggak, bro. Enggak sampai gitu sih. Enggak sampai gitu sih ceritanya ini. Enggak sampai. Enggak tahu lagi nanti. Tapi menurut gue seru juga sih kalau misalkan kita tapi kita nggak tahu. Terus itu ada kembarannya Ezra. Siapa itu? Kembarannya Ezra ini tuh katanya itu adalah, ada yang ngomong Red Death lah, ada yang ngomong Reverse Flash yang menyamar lah, atau kalau yang gue lihat ini kayaknya bukan Reverse Flash, ini adalah The Flash dari masa depan, kan rambutnya panjang kan ya, The Flash dari masa depan.
Dan dia mungkin yang lebih berpengalaman, sama kayak lu lihat The Flash ini ketiga. Kalau lu lihat The Flash ketiga, kan lu masih ada episode di mana The Flash ke masa depan dan ketemu dengan versi dirinya yang lebih dewasa. Nah, gua yang dia mau cari siapa itu Savitar loh. Yang yang The Flash ada dua. Scene ketiga yang dia lawan Savitar. Dia kan ke masa depan, ketemu sama The Flash, Barry Allen udah broken ya, udah rambutnya udah panjang nih. Mungkin yang emo itu ya, mungkin Warner Bros ingin melakukan hal yang sama itu ya, mungkin gua kira ini adalah The Flash dari masa depan yang lebih berpengalaman gitu sih. Gitu. Tapi baik kan kalau Savitar kan jahat. Nah, itu kan Savitar kan adalah ya penyimpangan Barry Allen sendiri kan ya. Iya, kayak time remnant-nya. Time remnant yang lawan Zoom kan. Lawan Zoom. Nah, itu dari situ. Nah, itu gua kalau The Flash gua masih nonton bro, meskipun kadang-kadang kayak aduh udah agak mager ya, tapi ya udah lah ya. Masih gitu. bagus lah. The Flash season ke-5 ke-6 bodoh lah, sampai season 8 gak guna. Season 4 5 6 kalau menurut gua kayak anjir lo ampas banget. Ampas itu udah sinetron banget. Drama queen jadinya itu. Oke. Tapi lu kira lu optimis nggak bro dengan lah kalau ada Supergirl udah biarin lah, itu kita doakan lah sukses lah gitu ya. Oke. Siapa tahu kan si Ben Affleck muncul jadi mentor gitu. Tapi gue optimis sih dengan adanya Shazam. Gue bingung lagi nih. Kalau event BVS JL Most dihapus, nah terus Aquaman Kingdom gimana? Itu masalahnya. Black Adam gimana? Wonder Woman lah, kan ketemunya Wonder Woman The Flash Aquaman kan di film BVS sama di JL. Makanya itu Pak, itu dia masalahnya. Kenapa? Why? Gitu. Lu kayak menghancurkan semua proyek DCU yang mau dikembangkan sekarang, lu tiba-tiba lu berita itu DCU aku diribut. Ya tapi itu bro, makanya gue bilang ini kayak benar-benar literally si WB ngebenci karyanya Zack sih, makanya pokoknya triloginya Snyder dihapus kayaknya sih. Makanya itu bro, gua nggak tahu lah. Oke, Bang Gali, kita udah bahas selama berapa jam nih? Wah, ini 1 jam 7 menit. 10 ya? 1 jam 7 menit. Oke, sebagai penutup untuk DCU kali ini, gue pengen tanya Bang Gali, harapan lu untuk DC seperti apa nanti ke depan DCU? Kalau misalkan ada berita nih DCU ya akan mereka nggak jadi reboot, akan mundur kembali, menurut seperti apa nanti? Menurut lu? Iya. Kalau menurut gue sih, gue cuma punya dua pepatah sih bro. Nih, yang pertama ya, restore the Snyderverse lah. Restore lah. Pasti. Itu satu. Kedua, lebih bisa menghargai karya orang lain, dah gitu aja lah. Oke. Itu aja? Ada lagi yang ingin lo sampaikan? Mungkin BB melihat ini karena jujur aja, gue juga ada teman dari konsultan Warner Media Indonesia. Ada. Keren. Makanya gue sempat pernah dikasih sama dia tuh soal Batman Day, gue dikasih semua merchandise dari bantal segala macam tuh. Kalau bisa lihat ada bantal Batman situ. Udah itu dikasih sama Warner Media Indonesia cabang. Makanya mungkin Warner Bros ingin feedbacknya, mungkin ya. Makanya kita doain aja buat Warner Bros, please lah lu dengerin kata para fans lah, please lah gitu loh. Sama tolong lah. Istighfar. Nyebut biar hancur. Istighfar lah gitu loh. Keren. Oke, siap Bang Ale. Kalau gua harapan gua ya mending di situ lebih di story harus storynya jangan sampai lu ribut lagi lah. Kita udah capek dengan ribut pusing. Karena market itu bukan hanya fans DC doang. Market umum yang lainnya juga mau nonton, ya. Itu yang buat MCU itu sekarang lebih berjaya karena itu mereka nggak kemana-mana, fokus ke situ doang. Iya. Itu loh, makanya kenapa mereka nggak niru itu loh. Dan kedua, gue pengen Zack Snyder ini sebagai konsultannya di CEO, sebagai showrunner pertama itu ada Zack Snyder semua. Karena gue yakin Snyder itu udah kelihatan banget loh, dia tuh udah benar-benar seorang yang siap untuk memimpin DCU-nya lah, kayak Kevin Feige-nya DC lah ya dia tuh. Iya. Gue pengen dia aja lah. Mungkin dengan dampingan
si Patty Jenkins atau enggak Christopher Nolan masuk manajemen James DC, Wan. tapi Bagus loh. Bagus loh. Tapi kalau menurut gue sebagai konsultan gitu loh. Jadi kayak menentukan blueprintnya film-film sampai 20 tahun ke depan tuh kayak gini gitu loh. Jadi ada tujuannya DCU itu dibuat gitu loh. Sekarang kan lu lihat sekarang apa DCU mau dibuat tujuannya kemana? Gak ada kan? Gak ada. Itu hanya kayak kita lagi ada multiverse. Oh ini, lagi ada ini. Oh ini. Perantakan. Jadi kayak sekarang gini bro. Ini gue kayak mau menyamakan logikanya kalau kita kayak bisnis McD ya kan, McD. Itu kan McD kan dari tahun berapa ya? Dari tahun berapa ya? Lu tahu nggak? Dari dulu Pak, sudah ada. Ya, itu dari tahun 80 70-an lah ya. Tapi kan sampai sekarang kan masih ada. Nah, itu kan berarti kan ada orang yang dipercaya buat nge-arsitekin itu gitu loh. Nah, ini kalau menurut gue manajemen di situ harus seperti itu. Konsisten gitu. Gak harus perspektif sih. Marvel aja lah, sama-sama superhero lah, itu aja sih. Iya, sama-sama Marvel lah, itu aja lah. Udah, itu aja lah. Lu gini loh. Semua usaha itu kalau lu pengen bersaing dengan sehat, ya lu lu curi tekniknya dia doang. Udah, selesai kan? Iya. Itu loh. Iya. Dan kalau menurut gue kayak apa ya? Lu harus bisa lah melihat pesaing lo. Nah, kompetitor. Jangan jaim. Lu harus ngakui kalau lu tinggalan gitu loh. Maksud gue harus diakui dan juga pelan-pelan. Kita bisa ngikutin kalau pelan-pelan itu kan masalahnya. Mereka tuh buru-buru banget loh semenjak JL tuh itu literally terlalu awal banget lu melakukan JL tuh terlalu awal. Belum nyeritain The Flash, belum nyeritain Cyborg. Udah JL gitu. Langsung JL, Aquaman belum dibuat pas itu. Aduh. Iya, makanya gue bilang kayak terlalu awal sekali. Kadang agak bro. JL ini singkatnya apa ya? Jabel lanang. Gue kaget Pak. Itu kan gue inget banget. Itu gue masih SMA ya, di kelas ada trailer Justice League. The Flash belum ada, Cyborg belum ada, ceritanya gini. Iya. Kalau kita versi kan udah tahu lah ya, dari komik udah jelas. Orang awam kan belum tahu. Iya, ya kan makanya kan kalau kita baca buku kan butuh kayak prolog, monolog, epilog, gitu kan. Nah ini kayak JL kalau menurut gue kayaknya si Zack juga terpaksa sih gara-gara Warner Bros ditekan di push. Mungkin, gua nggak tahu juga rencananya seperti apa. Tapi yang jelas ya seperti itulah, kita udah bahas semuanya. dari seampas-ampasnya sampai solusinya kita ya. Jadi kita nggak cuma roasting di sini, tapi kita juga berikan pendapat kita juga solusinya. Seandainya kalau WB butuh yang namanya solusi ya tonton video ini. Karena gue bisa jamin di situ sebenarnya bagus loh. Cuma manajemen doang yang hancur. Itu aja, manajemen diganti aja lah WB. Kalau gue bilang, nah gini bro, gue bilang istighfar. Dan juga gini bro, ada juga yang ngomong bahwa ya DC mending buat studio sendiri, gak usah ikut WB. DC Studios, kan Marvel Studios kan udah ada, DC Studios, mending buat studio sendiri lah, gak usah ikut yang lain gitu loh. Iya. Biar rapi. Benar. Tapi kan distribusinya kan lewat WB bro. WB, iya sih. Punya cuan juga ngecairin dana sama publikasinya kan lewat dari WB kan, dari dulu kan seperti itu kan DC kan. Nah, harus ganti lah petingginya. Ganti aja petingginya. Iya, ganti aja gue bilang udah kita santet aja lah kesana lah. Anjir lah. Jangan. Bicara. Oke. Itu aja mengenai video kali ini, mengenai podcast kita udah lama banget Pak. Aduh. Tapi gue puas banget Pak. Gue puas banget dengan apa ya, dengan kita ngomong seperti itu. Mungkin suatu saat mungkin WB juga bisa berubah pikiran, atau mereka juga punya rencana yang lebih matang lah ya, untuk gak cuman ribut-ribut Batgirl apa coba itu. Out of nowhere sekali gue ngeliat. Aduh, sayang banget lah gitu. Really offset the box itu mah. Lagi-lagi Bat Family lagi ya. Silakan. Makanya ada banyak juga yang ngomong bahwa DCU itu mending dibuat film standalone doang, jangan dibuat kayak MCU, jangan dibuat nyambung. Kelihatan mereka nggak bisa. Mending buat film DCU biasa aja lah, gak usah dibuat yang nyambung.
Iya. Kelihatan nggak bisa mereka. Ya udah. Iya. Salah diri bos itu loh bro. Itu loh masalahnya salah Iya, diri. makanya. Salah. Ya udah itu aja. Sip. Oke. Itu aja. Kapan kita podcast bareng lagi, bro? Oke, nanti kalau kita udah lihat The Batman, kalau udah ada ya, karena The Batman nih gue juga butuh banyak peserta di sini. Oke, The Batman nih, gue udah lihat nih. Oke, siap. Oke, terima kasih udah menonton video kali ini podcast kita ini ya. Dan kalau kalian udah nonton sampai selama ini, gue appreciate buat kalian. Jangan bosen ya. Nah, bosen. Oke, karena udah lama gue nggak bahas DC karena ya DC konten apa yang ingin gue bahas juga nggak ada. Sayang banget sih aduh. Oke, itu aja mengenai video kali ini dan tungguin aja. Katanya nanti kalian juga pengen gua bahas Peacemaker lah atau bahas Doom Patrol Season ketiga. Tunggu aja, nanti gua akan cepet bahas kok. Tunggu aja, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Thank you banget buat Bang Gale yang udah hadir di podcast kali ini. Thank you Bang Gale. Sama Bro Thank Mario. you. Keren, sukses selalu, sehat selalu. Oke, siap. Terima kasih udah buat kalian menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gua buat video mendidik tapi kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan nantikan episode podcast berikutnya. Adios. Woohoo.